Apa kabar saudara semuanya? Seluruh jemaat GPDI Maranatha Malang dan semua simpatisan, baik yang Kristiani maupun yang bukan Kristiani, baik yang berada di kota Malang ya Om, dan di luar kota Malang maupun juga di provinsi yang lain, yang berada di provinsi yang lain, yang berada di Jakarta, di Jawa Tengah, di Jawa Barat, di Bali, di Manado, bahkan di Papua, di seluruh Indonesia, dan beberapa kota di luar negeri, beberapa negara di luar negeri, di Australia, di Jerman, di Belanda. Selamat datang di ibadah online GPDI Maranatha Malang. Kami semua berharap saudara tetap dalam kondisi yang baik, dalam kondisi yang sehat, dan bersiap untuk ibadah online hari ini. Kami sungguh bersuka cita karena pelayanan kami ini bisa menjangkau saudara semua dimanapun Anda berada dan memberkati kita semua. Dan kami juga mengajak saat ini untuk kita fokus beribadah, mengarahkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Dan kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Dan saya yakin kita semua sudah siap. Bagaimana Om? Kita bisa mulai ibadah online pagi hari ini? Ya, kita siap. Kita akan mulai dengan doa. Oke. Bapa kami dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersama-sama dalam ibadah online di GPDI Maranatha ini. Kami rindu ibadah kami bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Sebelum kami memulai, kami berdoa untuk seluruh anggota GPDI Jemaat Maranatha yang berada di rumah masing-masing saat ini, maupun orang-orang yang berada di tempat-tempat lain, dimanapun mereka berada yang mengikuti ibadah online ini. Kami berdoa, kiranya Tuhan meluputkan mereka semua dari wabah virus corona yang melanda bangsa-bangsa, bahkan di Indonesia ini. Tuhan, berikan hati yang penuh dengan damai sejahtera, sukacita dari Roh Kudus. Berikan rasa aman dan tentram di hari-hari seperti sekarang ini. Kami rindu, kiranya seluruh pemirsa di rumah dan dimanapun saja berada, akan diberkati Tuhan melalui ibadah online GPDI Jemaat Maranatha Malang ini. Kami siap memulai ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Sikap dalam mengikuti ibadah online di GPDI Maranatha Malang. Tentukan lokasi yang tepat untuk mengikuti ibadah secara online. Periksa dan pastikan bahwa kuota internet dan baterai HP Anda cukup. Siapkan diri dengan pakaian yang pantas, rapi, dan sopan, sama seperti saat beribadah di gereja. Persiapkan Alkitab, catatan, dan alat tulis saudara,
Bukalah setiap ayat yang disampaikan dan catatlah poin-poin penting yang disampaikan dalam khotbah. Duduklah dengan sopan dan jangan bermain ataupun melakukan aktivitas lainnya seperti makan dan minum saat beribadah. Diharapkan jemaat dapat mengikuti tata cara selama ibadah, seperti doa bersama, puji-pujian, menyembah Tuhan, ataupun saat mendengarkan firman Tuhan. Harap jemaat dapat mengikuti ibadah online sampai selesai. Bagi jemaat yang hendak memberikan persembahan, pundi-pundi, diakonia, dan bersepuluhan, saudara dapat memberikannya dengan cara-cara berikut. Datang dan berikan ke pastori. Berikan secara online melalui GoPay, OVO, dan Dana dengan nomor 0852 3667 7752 atas nama GPDI Maranatha Malang. Dan bersepuluhan dapat ditransfer di rekening BCA dengan nomor 0111699738 atas nama Andre Valentino Mengko. Kumpulkan pada leader Komsel atau saudara dapat meminta pengerja untuk mengambil ke rumah saudara. Demikianlah tata cara ibadah online di GPDI Maranatha Malang. Selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun berada. Pada pagi hari ini kita akan mulai ibadah online kita. Saya berharap kita semua dapat memuji Tuhan, membesarkan nama Tuhan dengan antusias. Puji Tuhan, mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita nyanyikan satu pujian. Allah yang bertahta. Haleluya. Melukis cakrawala, merangkai jagat raya, mencipta alam semesta, memilih kehidupan yang sanggup menyelamatkan.
kita akan lebih dalam masuk dalam hadirat Tuhan. Kita akan menyembah Tuhan dengan puji-pujian kita. Kita masih tetap berdiri. Haleluya.
Haleluya, 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 haleluya. Pada saat pagi hari ini firman Tuhan datang kepada setiap kita. Dalam Matius pasal 21 ayat 22 katakan, dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apapun pergumulan yang Bapak Ibu Saudara hadapi saat pagi hari ini, mari dimanapun Bapak Ibu Saudara berada dan berdiri dan mengangkat tangan, mari kita membuka mulut kita, kita bawa segala pergumulan dan doa-doa kita ke hadirat Tuhan dengan penuh keyakinan dan kepercayaan, maka itu akan terjadi. Haleluya, haleluya, dan menjadi kenyataan dalam hidup kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita mulai berdoa pagi hari ini. Haleluya, 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 haleluya. Ya Bapa kami dalam kerajaan surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa ya Tuhan pagi hari ini. Kami berdoa ya Tuhan urapan yang kuat atas senior pastor di GPDI Maranatha Malang. Berdoa juga untuk leader-leader, aktivis saat mereka melayani kuasa dan urapan-Mu beserta mereka ya Tuhan, membuat mereka berhasil dan beruntung. Dan kami juga berdoa ya Tuhan pada pagi hari ini untuk jemaat, agar mereka memiliki hubungan yang intim, hubungan yang erat dan akrab dengan Engkau ya Tuhan, melalui saat-saat teduh harian mereka. Kami juga berdoa agar jemaat juga memiliki kelaparan dan kehausan serta kerinduan yang kuat mencari Engkau di setiap waktu dalam segala keadaan. Kami juga berdoa ya Bapa, agar jemaat juga hidup di dalam kekudusan, sebab tanpa kekudusan tak seorang pun dari kami akan melihat Engkau ya Bapa. Biarlah jemaat hidup kudus dan makin kudus seperti janji daripada firman-Mu. Jemaat juga hidup di dalam kedisiplinan rohani, dalam pembentukan karakter. Hidup mereka terus konsisten ya Tuhan di dalam Engkau. Bahkan jemaat juga memiliki urapan yang kuat, di mana saat mereka menyampaikan kabar baik, saat mereka bersaksi ya Tuhan kepada banyak orang yang belum bergereja, semuanya boleh dimenangkan karena kuasa Tuhan yang bekerja di dalam hidup mereka. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh Tuhan, sungguh indah. Haleluya, haleluya. Amin. Untuk dimengerti sungguh sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Pagi hari ini juga kami berdoa ya Tuhan untuk banyak jemaat juga ya Tuhan, agar mereka terus berjalan dalam kehendak-Mu, dalam rencana-Mu ya Bapa, dan mereka terus menjadi saksi. Banyak orang boleh diselamatkan dalam kehidupan mereka. Oh Tuhan, kiranya Engkau memberkati jemaat-Mu pada pagi hari ini. Engkau memberkati mereka secara luar biasa saat mereka memberi ya Tuhan untuk pekerjaan Tuhan dengan rela. Engkau yang sanggup ya Tuhan memberkati mereka, sebagaimana Ishak ya Tuhan di musim kekeringan. Engkau memberkati saat dia berani menabur ya Tuhan. Dan kami percaya saat jemaat di tempat ini menabur bagi kerajaan Tuhan, maka Engkau akan memberkati mereka. Bahkan mereka penuh hikmat dan kebijaksanaan untuk mengatur keuangan mereka ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Sanakara bahara ya rabahare, oh takara mahote kira bahota kara basekara bahare, oh rabashekere bahara ya rabahare, oh takara ya rabahare. Kami percaya kuasa tidak pernah terbatas ya Tuhan. Dialah maya nakara ya rabahare. Jemaat boleh mengalami terobosan-terobosan keuangan. Jemaat boleh mengalami berkat yang datang daripada Tuhan. Haleluya. Sikiara bahara bayara bahari, sikiara bahara bayara bayase. Haleluya, haleluya, haleluya.
atmosfer rohani ya Tuhan yang kuat di setiap pertemuan-pertemuan, komsel-komsel, pemuritan, pembelajaran, bahkan sampai kepada pertumbuhan jemaat lokal di tempat ini, baik secara kualitas maupun kuantitas, sampai mereka menjadi serupa, segambar dengan Engkau. Mereka terus maju di dalam Engkau, mereka terus menang di dalam Engkau. Bahkan ya Tuhan, kami berdoa juga agar kiranya Engkau memberikan atmosfer yang kuat juga untuk setiap ibadah online ya Bapa. Engkau yang mengurapi ya Tuhan ibadah online ini sampai menjangkau ke ujung bumi. Engkau yang mengurapi dan memberkati WL, singer, para pemain musik, tim media, para kreatif ministry ya Tuhan. Engkau memberkati dan mengurapi choir juga dengan skill yang baik, dengan oh Tuhan kekuatan, kesehatan dan kemaksimalan yang datang daripada Engkau. Haleluya, haleluya. Sebab Engkau adalah Allah yang besar, Allah yang perkasa, dan Engkau sanggup ya Tuhan melakukan semuanya ini lewat anak-anak-Mu yang melayani akan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sungguh Engkau Allah yang besar. Haleluya. Oh Tuhan, sungguh besar. Pagi hari ini kami berdoa ya Bapa di surga dalam nama Yesus untuk senior pastor kami Bapak Pendeta Sumaryanto yang terbaring sakit di rumah sakit Saiful Anwar ya Tuhan. Marilah ya Tuhan, oleh bilur-bilur-Mu ya Tuhan, kami percaya Kau sanggup ya Tuhan menjamah hamba-Mu, di mana hamba-Mu ini berbaring di dalam nama Yesus. Kami percaya kuasa-Mu tidak pernah terbatas ya Tuhan. Bahkan kami berdoa juga untuk jemaat-jemaat yang terbaring sakit di rumah mereka. Oh Tuhan, Engkau adalah Yehova Rafa, Engkau adalah penyembuh Sanaku Rete Karamahasa Kasih. Oh Sikiara Bahare, jama sembuhkan Ina kata kala bayar Bahare, jama ya Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Bilur-bilur-Mu sanggup ya Tuhan menyembuhkan dan memulihkan anak-anak-Mu. Engkau adalah dokter di atas segala dokter, Engkau adalah tabib di atas segala tabib. Bagi Engkau tidak ada perkara yang mustahil ya Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah ya Tuhan Engkau memberkati jemaat-Mu ya Tuhan yang terdampak COVID-19 hari-hari ini, di mana mereka mengalami kekurangan secara ekonomi, kehidupan ekonomi atau pekerjaan mereka mandek. Ada mereka yang kehilangan pekerjaan, mereka mencari pekerjaan, mereka yang belum mendapatkan pasangan hidup. Oh, bagi yang mereka yang sekolah, bagi mereka yang kuliah, kami tetap percaya janji firman-Mu ya Tuhan, bahwa masa depan sungguh ada, harapan tidak pernah hilang. Marilah ya Tuhan, Engkau yang buka jalan untuk seluruh jemaat-Mu di area hidup mereka. Di bulan ini ya Tuhan, di tahun ini mereka boleh mengalami terobosan yang luar biasa. Kuasa-Mu dan tangan-Mu yang perkasa melawat sekalian jemaat pada hari ini ya Tuhan, membangkitkan semangat mereka untuk mereka terus berjuang di dalam mengiring dan melayani akan Engkau. Tuhan kiranya memberkati mereka ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Sikiara bahara bayara bahare. Oh sikiara bahara bayara bayase. Kami percaya kuasa-Mu tidak pernah terbatas ya Tuhan. Tuhan tolong agar hari-hari ini ya Tuhan jemaat selalu mengandalkan
tidak pernah berubah ya Tuhan. Tuhan tolong jemaat-Mu ya Tuhan, agar mereka tidak menjadi takut, tidak menjadi khawatir untuk segala keadaan hari-hari ini ya Tuhan. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memelihara jemaat-Mu. Mereka menyerahkan segala ketakutan, kecemasan mereka kepada Engkau, sebab Engkau adalah Bapa yang memelihara, Bapa yang menyediakan dan memberkati jemaat di tempat ini. Oh Tuhan, Engkau adalah Allah yang membawa damai sejahtera untuk sidang jemaat-Mu ya Tuhan. Untuk orang-orang yang berharap kepada mereka, luputkanlah mereka ya Tuhan dari keadaan-keadaan buruk hari-hari ini. Lindungi ya Tuhan, pagari mereka dengan kuasa-Mu yang besar, sebab Engkau adalah Tuhan yang besar, sebab Engkau Tuhan yang sungguh besar. Haleluya, haleluya, Engkau sungguh besar Tuhan. Amin, amin. Pengorbanan-Mu bagiku terlalu dalam. Amin, amin. Haleluya, 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 haleluya. Ya Tuhan, amin, 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 amin. Haleluya, 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 haleluya. Bapa di surga, dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami bawa bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan memberkati Bapak Presiden beserta wakilnya, beserta jajarannya ya Tuhan. Tuhan memberkati mereka dengan hikmat, akal budi, kebijaksanaan, keberanian, kekuatan dan kesehatan, agar mereka boleh bekerja ya Tuhan dalam pimpinan dan tuntunan-Mu, dan segala langkah mereka dibuat oleh Tuhan berhasil dan beruntung sampai kepada Jawa Timur dan Kota Malang. Pemerintah yang ada benar-benar ya Tuhan dimampukan oleh Engkau ya Bapa. Teristimewa ya Tuhan, kami berdoa untuk tim medis ya Bapa yang berjuang di garis depan, baik mereka sebagai seorang dokter, perawat, mereka sebagai relawan-relawan. Tuhan lindungi mereka, Tuhan jagai dan Tuhan berkati mereka agar selalu tubuh mereka sehat dan kuat, sehingga mereka boleh bekerja dengan maksimal ya Tuhan. Tuhan tolong biarlah keadaan Indonesia, Jawa Timur dan Kota Malang ini ya Tuhan kian membaik. COVID-19 segera lalu dari kota kami, dari bangsa kami. Corona ini segera lalu ya Tuhan, meninggalkan kota, bangsa kami, bahkan bumi ini ya Bapa, sehingga kami boleh beraktivitas beribadah kembali sebagaimana mestinya, karena Engkau adalah Bapa yang baik buat kami ya Bapa. Haleluya, haleluya. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Kami yakin percaya Engkau akan memberikan pertumbuhan ekonomi buat bangsa dan negara kami. Kami yakin dan percaya Engkau akan menyejahterakan bangsa dan negara kami, sebab kesejahteraan kota ini adalah kesejahteraan kami juga ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, masa depan bangsa ini kami percayakan dalam tangan kuasa-Mu. Dan biarlah ya Tuhan Engkau melat bangsa ini, sehingga banyak orang boleh diselamatkan, dimenangkan bagi Engkau. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Engkau adalah Allah yang sungguh besar, sungguh hebat, sungguh luar biasa. Haleluya, haleluya, amin, amin, haleluya, haleluya. Sungguh besar Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, amin. Haleluya, haleluya. Amin Tuhan. Bagiku sungguh indah. Kami alaskan sekalian doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari setiap kita yang percaya katakan amin. Mari kita beri sorak-sorai yang luar biasa buat Allah kita. Mari kita sorakan haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Halo, selamat pagi dimanapun saudara berada. Tiba saatnya kita akan memberi untuk pekerjaan Tuhan. Sebelum kita memberi, mari kita akan belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Judulnya adalah Tetaplah Anda Menabur. Tetaplah Anda menabur. Pertanyaannya, apakah kita tetap menabur walaupun keadaan kita tidak memungkinkan dan tidak mendukung untuk kita bisa menabur? Itu yang dialami oleh Ishak. Ishak tetap menabur walaupun dalam keadaan kelaparan hebat yang pernah dialaminya. Kita akan membaca di dalam Kejadian pasal 26 ayat 12 sampai 13. Saya akan bacakan untuk saudara. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Ayat 13, dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Nah, dalam kelaparan yang sangat hebat, Ishak tetap saja menabur. Di saat semua orang menyimpan dengan luar biasa pada masa kelaparan itu, tetapi Ishak justru sebaliknya. Dia tetap menabur benih. Dan apa yang terjadi? Firman Tuhan mengatakan, Ishak menjadi kaya, bahkan tambah lama, tambah kaya, dan menjadi sangat kaya. Wow, luar biasa. Dalam keadaan yang tidak memungkinkan menabur benih, Ishak menabur karena dia taat kepada Tuhan. Pengkhotbah pasal 11 ayat yang keempat, dalam Alkitab terjemahan Firman Allah yang hidup dikatakan, jika engkau selalu menunggu-nunggu keadaan yang sempurna untuk menabur, engkau tidak akan menuai. Tidak akan ada sesuatu pun yang dapat kau hasilkan. Nah, tentunya semua petani itu pasti mengerti. Semua petani pasti paham tentang tabur tuai. Bahkan petani harus menabur benih, baru tuaian itu akan didapatkan, dihasilkan. Kalau petani itu selalu menunggu bagaimana cuaca yang baik, angin yang baik, ya, keadaan yang baik untuk menabur, dan mungkin petani itu akan berpikir, oh, nanti aja kalau cuacanya bagus, aku akan menabur. Oh, nanti aja kalau awannya bagus, aku akan menabur. Oh, nanti aja kalau anginnya bagus, aku akan menabur. Ingat ayat ini katakan, dia tidak akan pernah menghasilkan sesuatu pun. Pertanyaannya, bagaimana dengan kita? Keadaan kita, seringkali kita tidak mau menabur, bahkan berhenti menabur untuk Tuhan. Karena masa yang sukar, karena kesulitan ekonomi, karena mungkin bisnis lagi mandek, usaha seret, punya masalah kehidupan, dan masih banyak lagi alasan yang lainnya. Apapun keadaan kita hari ini, mari tetaplah Anda menabur. Justru di saat seperti itulah, maka kasih karunia Tuhan akan dilepaskan bagi saudara dan saya. Mari, tiba saatnya kita akan memberi, tetapi kita akan berdoa sebelum kita memberi. Mari kita tundukkan kepala dan kita akan berdoa. Ya Bapa kami yang di sorga, terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini, di mana kami diingatkan
untuk kami selalu tetap menabur bagi pekerjaan Tuhan. Kami percaya bahwa Allah yang kami sembah itu adalah Allah yang setia. Engkau akan memperhatikan orang-orang yang menabur di dalam kekurangan mereka. Dan Engkau adalah Allah yang tidak pernah berhutang kepada kami. Kami percaya Engkau dapat memberkati usaha kami, bisnis kami. Apapun yang kami kerjakan boleh berhasil di dalam Engkau. Terima kasih ya Tuhan untuk peringatan firman-Mu pada pagi hari ini. Kami akan memberi hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kala alam tak lagi berjabat dan keakraban tak berwujud pelukan. Kala menjaga jarak adalah bentuk kasih sayang, dan berdiam itu tindakan ketaatan. Tetaplah di rumah dan saling menjaga. Tetaplah sehat untuk orang tercinta. Bersama kita lawan corona, bersama Yesus yang luar biasa. Di tengah-tengah wabah COVID-19 ini, ada sebuah pesan yang akan disampaikan untuk semuanya. Dari kami, Jemaat Maranatha, selamat menyaksikan. Ya, selamat pagi Bapak, Ibu, Jemaat GPDI Maranatha Malang. Tetap semangat terus bersekutu dengan Tuhan walau dalam masa seperti sekarang ini. Ya, puji Tuhan. Kita Tuhan. terus diberkati, tetap semangat terus Bapak Ibu walau dalam masa seperti sekarang ini. Haleluya, Tuhan memberkati. Tetap semangat GPDI Maranatha. Masa ini akan segera benar. Kita tidak tahu kapan pandemi COVID-19 akan berakhir. Yang pasti kita tahu, kita punya Tuhan yang hidup, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang sanggup menolong. Dalam keadaan yang tidak menentu ini, mari kita tetap beribadah lewat ibadah online. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita semangat untuk mengikuti ibadah online setiap minggu, karena kita akan mendapat berkat-berkat yang luar biasa daripada Tuhan. Luar biasa. Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup, dan kita walaupun usia lanjut tetapi semangat lansia untuk memuji Tuhan tetap ada. Tetap semangat melakukan ibadah online di rumah. Selamat mengikuti ibadah online yang senantiasa memberkati kita semua, baik pujian, firman Tuhan, dan sediakan catatan yang ada supaya jadi rema untuk kita semua dan diberkati Tuhan senantiasa. Tetap setia mengiring Tuhan sampai akhir. Selalu sehat, selalu semangat, sehat, bersukacita di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita banyak mengalami kesusahan atau kesulitan beberapa bulan ini. Kita sulit untuk beribadah bersama-sama, akan tetapi kita bersyukur kita punya Tuhan yang sanggup menolong kehidupan kita sehingga kita bisa beribadah di rumah kita masing-masing melalui online, sehingga apa yang telah kita lakukan Tuhan pasti menolong kehidupan kita. Nah, saat-saat ini saya pribadi menemukan ayat firman Tuhan yang di dalam Mazmur 37 ayat 23 dan 24. Puji Tuhan menolong kehidupan kita. Itulah firman Tuhan menguatkan iman percaya kami. Kita selalu setia kepada Tuhan. Biar kita tidak bisa ibadah di gereja, tapi setia tiap minggu ibadah di rumah bersama-sama mengikuti kebaktian online itu. Biar kita selalu setia kepada Tuhan. Semangat,
Haleluya. Semangat, haleluya. Tetap semangat, haleluya. Semangat, haleluya. Semangat, puji Tuhan. Semangat, haleluya. Semangat, haleluya. Semangat, haleluya. Ya, puji Tuhan. Selamat pagi Jemaat Maranatha. Saya berharap seluruh Jemaat Maranatha dalam keadaan sehat-sehat, sukacita selalu, walaupun tetap ada di rumah. Puji Tuhan. Kembali kita sama-sama akan belajar kebenaran firman Tuhan. Dan saya beri judul pada pagi hari ini adalah menghadapi pencobaan. Yakobus 5 ayat 13 dan 14. Yakobus 5 ayat 13 dan 14, demikian firman Tuhan. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat, supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Puji Tuhan. Begitu banyak tanggapan tentang upah yang diterima setelah percaya kepada Yesus. Sebuah tanggapan mengatakan saat kita percaya kepada Yesus, kita dijamin tidak binasa dan masuk ke dalam sorga, dan tanggapan itu adalah benar. Tetapi ada yang menambahkan, yaitu saat kita percaya kepada Yesus, maka kita akan luput dari masalah dan kesusahan di dalam dunia ini. Ini sangat keliru. Ya, itu sebabnya Yakobus memberi nasihat kepada jemaat Tuhan. Surat Yakobus menuliskan sebagai pengikut Yesus, kita tidak luput dari masalah, kesusahan, penderitaan, mungkin sakit sekalipun. Situasi ini akan kita alami selama diri kita masih ada di dunia. Artinya kita masih hidup, ya. Seperti saat ini, pandemik atau COVID-19 ya, yang menyebabkan semua kebutuhan hidup, kebutuhan pokok naik. Pekerjaan banyak yang diliburkan. Gaji pada mundur semua. Ya, usaha juga susah. Tetapi tidak perlu khawatir, ya. Apabila ada jemaat yang alami masalah, cobaan, kesusahan, penderitaan, ya, Yakobus memberi nasihat agar setiap pengikut Yesus untuk berdoa, ya, berdoa. Berdoa dalam penderitaan merupakan tindakan yang benar. Ya, ketika menghadapi problem, masalah, pencobaan atau kesusahan sekalipun. Tetapi tidak berdoa, fokus perhatiannya akan diarahkan pada penderitaan yang ia alami. Atau orang yang menyebabkan ia menderita atau stres. Jika kedua tindakan tersebut terjadi, maka orang tersebut salah dalam memandang penderitaan. Akibatnya timbul akar pahit kepada sesama dan kepada Tuhan. Tetapi firman Allah memberi jalan keluar
dalam situasi ini ya. Saudara bisa baca di dalam 1 Korintus 10 ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai walaupun melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Ya. Dicatat di sini bahwa pengikut Yesus tidak bebas dari pencobaan. Orang Kristen tidak lepas dari pencobaan. Jadi pencobaan, masalah, penderitaan akan tetap dialaminya. Tetapi pencobaan yang dialami bukan pencobaan khusus. Artinya tidak pilih-pilih ya. Semua orang yang percaya kepada Yesus atau yang belum percaya sekalipun akan alami pencobaan. Nah, salah satu jalan keluar dalam menghadapi pencobaan adalah doa. Yakobus 5 ayat 13. Yakobus 5 ayat 13 dikatakan, kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Puji Tuhan. Berdoa dengan cara bagaimana yang dianjurkan oleh Yakobus. Pertama adalah doa pribadi. Ketika seseorang mengalami masalah, alangkah baiknya ia datang dan berdoa kepada Tuhan. Orang Kristen andalannya Yesus Kristus. Datang bersujud, bersyukur, dan berdoa. Seseorang yang membangun doa pribadi dengan Tuhan menandakan ia dewasa rohani. Berdoa adalah nafasnya orang Kristen. Maka dari itu, jadikan doa sebagai bagian integral dari hidup saudara. Puji Tuhan. Ketika saudara berdoa, mengucap syukur kepada Tuhan, Tuhan disenangkan. Ketika saudara berkata-kata dengan Tuhan, Tuhan disenangkan. Apapun kebutuhan, keluhan atau curhat saudara kepada Tuhan, Tuhan mendengar. Tuhan senang dan Tuhan sedang mempersiapkan jalan keluar yang terbaik buat saudara. Haleluya. Kita bukan merangkai kata-kata dalam berdoa, ya, tetapi hubungan komunikasi saudara dengan Tuhan. Agar hubungan saudara dengan Tuhan tetap dekat, ya, dikatakan seperti anak dengan bapa. Ketika Yesus mengajar murid-murid berdoa, Tuhan tidak meminta kepada murid-murid supaya murid-murid pandai berdoa, pandai merangkai kata-kata yang manis buat Tuhan. Bukan, ya, tetapi supaya mereka dapat berdoa dengan benar. Doa bukan ditentukan oleh kepandaian seseorang merangkai kata-kata, tetapi fokus hubungan kita dengan Tuhan. Nah, membangun hubungan pribadi dengan Tuhan akan membuat cara pandang yang berbeda dalam menghadapi masalah.
Matius 26 ayat yang ke-41. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Haleluya. Hal yang kedua, doa dengan memanggil penatua jemaat. Doa pribadi merupakan tindakan yang sangat baik sehingga kita tidak bergantung kepada orang lain. Tetapi Yakobus menuliskan yang untuk kita juga memanggil penatua. Penatua adalah seperti staf gembala ya di sini. Elia mempunyai pengalaman ketika Elia berdoa. Ya. Maka ada keajaiban buat Elia. Ya. Nah, kembali lagi, mengapa panggil penatua ya? Karena kehadiran penatua penting untuk memberi nasihat, kekuatan, penghiburan bagi Allah, bagi jemaat yang alami pencobaan, masalah, kesusahan, ya, penderitaan sekalipun. Ya. Sebab ada jemaat Tuhan yang salah dalam hal menyikapi sehingga perlu penatua sebagai penjelas bagi masalah yang dihadapinya. Tidak mengerti dalam menghadapi penderitaan, masalah dan sebagainya akan mudah membuat orang tersebut menjadi goyah atau lemah imannya, kecewa dan tinggalkan Tuhan, terancam keselamatannya. Nah, ada beberapa contoh pentingnya kehadiran penatua. Ya. Raja Hezkia, 2 Raja-Raja 20 ayat yang pertama. 2 Raja-Raja 20 ayat yang pertama, demikian firman Tuhan. Pada hari itu Hezkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Yesaya diutus datang ke rumah Hezkia karena Hezkia sakit. Yesaya diutus untuk memberitahu ya, bahwa Hezkia tidak akan sembuh, melainkan akan mati. Di dalam ayat 2, demikian firman Tuhan, lalu Hezkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Ya. Ternyata nasihat Yesaya justru membangkitkan iman dan mendorong Hezkia untuk berdoa dengan sungguh-sungguh. Hasilnya Hezkia disembuhkan dan usianya ditambahkan 15 tahun. Haleluya. Raja Asa, 2 Tawarikh 16 ayat yang ke-7 sampai 10. 2 Tawarikh 16 ayat 7 sampai 10, demikian firman Tuhan. Pada waktu itu datanglah Hanani, pelihat itu, kepada Asa, Raja Yehuda. Katanya kepadanya, karena engkau bersandar kepada Raja Aram dan tidak bersandar kepada Tuhan Allahmu, oleh karena itu terluputlah tentara Raja Aram dari tanganmu. Bukankah tentara orang Ethiopia dan Libya besar jumlahnya? Kereta dan orang berkuda ya sangat banyak. Namun Tuhan telah menyerahkan mereka ke dalam tanganmu. Karena engkau bersandar kepadanya.
Karena mata Tuhan menjelajah ke seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh-sungguh hati terhadap Dia. Dalam hal ini engkau telah berlaku bodoh. Oleh sebab itu mulai sekarang ini engkau akan mengalami peperangan. Maka sakitlah hati Asa karena perkataan pelihat itu, sehingga ia memasukkannya ke dalam penjara. Sebab memang ia sangat marah terhadap dia karena perkara itu. Pada waktu itu Asa menganiaya juga beberapa orang dari rakyat. Ya, Raja Asa adalah seorang raja yang melakukan kesalahan dalam memerintah Yehuda, sehingga Nabi Hanani diutus untuk menegur Raja Asa dengan keras. Tetapi teguran tidak dihiraukannya. Ya. Bahkan Raja Asa memasukkan Nabi Hanani ke dalam penjara. Dan Raja Asa sangat kecewa. Ya. Di dalam ayat 12, pada tahun ke-39 pemerintahannya, Asa menderita sakit pada kakinya, yang kemudian menjadi semakin parah. Namun dalam kesakitannya itu ia tidak mencari pertolongan Tuhan, tetapi pertolongan tabib-tabib. Selain sakit hati, Raja Asa dendam kepada Hanani, sehingga sakit Raja Asa semakin parah. Nah, dalam kesakitannya Raja Asa tidak mau memanggil pelihat itu atau nabi, yaitu Hanani. Ya. Karena Raja Asa tidak memanggil Hanani untuk dinasehati, Raja Asa mengalami kematian. Sebetulnya Raja Asa memiliki kesempatan untuk bertobat dan bisa meminta nabi untuk berdoa bagi dirinya. Tetapi Asa tidak melakukannya. Ya. Inilah gambaran orang yang mengakhiri hidupnya dengan melupakan Tuhan. Ya. Mereka tidak akan diselamatkan, tetapi binasa. Jadi betapa pentingnya orang lain sebagai penasehat. Ya. Tetapi lebih baik jika kita membangun hubungan pribadi sendiri dengan Tuhan, sehingga kita tidak saling tergantung. Nah, dalam fase kehidupan masalah akan tetap ada. Tetapi ada saatnya di mana kita merasa gembira. Ya. Dalam situasi demikian, Yakobus memberi nasihat agar kita menyanyi. Ya. Artinya memuji Tuhan. Kesannya mudah untuk melakukan hal ini. Namun ada jemaat yang ketika diberkati, ia lupa Tuhan dan menggunakan berkat itu untuk bersenang-senang, ya. Tidak memuji Tuhan. Ya. Yakobus mengingatkan kalau kita diberkati, kita harus memuji Tuhan, ya. Yang artinya beribadah, mengucap syukur, memberi persembahan. Ya. Memuji Tuhan bukan hanya dibatasi dengan kita menyanyikan lagu-lagu rohani, ya. Tetapi jauh di balik semua itu, ibadah dan mengucap syukur adalah bukti yang wajib kita laksanakan sebagai tanda kita memuji Tuhan. Walaupun sekarang dan saat ini lewat ibadah online, ya, tetapi inilah kesempatan kita untuk bisa memuji Tuhan, untuk bisa bersyukur kepada Tuhan, ya, bisa memberi persembahan, ya, bahwa Dia baik, Dia mengasihi saudara, ya.
Tuhan masih memberi kesempatan kepada kita lewat kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Tuhan masih memberi kesempatan kepada saudara untuk bisa beribadah, ya. Karena ada saatnya nanti kita tidak bisa beribadah. Yakobus memberi nasihat, berdoalah dalam penderitaan. Hidup kita adalah anugerah Tuhan. Raja Asa lupa bahwa Tuhan sudah memberi kemenangan saat dia menghadapi tentara Ethiopia. Ya. Raja Asa menutup telinganya atas teguran Tuhan yang disampaikan melalui Hanani. Ya. Raja Asa salah bertindak dan tidak mau ditegur. Dan akhirnya adalah kematian. Oleh sebab itu, jaga iman saudara. Pertahankan iman saudara. Ya. Apapun masalah yang saudara alami. Saudara harus ingat bahwa Allah menuntut kesetiaan. Ya. Tetap rendah hati dengan teguran Tuhan. Ya. Kalau kita memiliki kemauan keras untuk mencapai sesuatu, kita akan mendapatkan. Ya, puji Tuhan. Bahkan segala tantangan, masalah, cobaan akan mampu kita lewati. Haleluya. Oleh sebab itu, cari Tuhan, berdoa, datang kepada Tuhan, saudara akan dipulihkan. Ya, amin. Segala keadaan dalam kehidupan manusia ada suka dan ada duka. Ya. Satu hal yang perlu diingat, jangan pernah melupakan Tuhan. Haleluya. Pernah saya sampaikan juga beberapa minggu lalu bahwa membangun hubungan dengan Tuhan adalah menempatkan iman saudara kepada Tuhan. Ya. Menghabiskan waktu dalam doa, melakukan kebenaran firman Tuhan. Ya. Jika saat ini kita jauh dari Tuhan, datang kepadanya dan segera bertaubat. Ya. Tangan Tuhan tetap terbuka, hidup kita pasti dipulihkan. Ya. Tidak peduli baik atau buruk, sekalipun kita harus cari Tuhan dan tetap bersandar kepada anugerah Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan memberkati, kiranya kebenaran firman pada pagi hari ini saudara dibangkitkan lagi imannya. Ya. Dan saya berharap kiranya hikmat, akal budi, jemaat Maranatha dapat mengerti kebenaran firman Tuhan dan dapat melakukannya. Saudara bisa tundukkan kepala, kita akan berdoa. Haleluya. Bapa di surga yang kami panggil Tuhan Yesus Kristus. Firman-Mu menguatkan iman kami Tuhan. Biarlah firman ini boleh menjadi kekuatan bagi kehidupan kami ketika kami lemah Tuhan. Biarlah firman ini dapat menguatkan hati kami ketika kami menghadapi masalah. Ketika kami menghadapi masalah, pencobaan, kami tetap bersyukur Tuhan. Kami tetap memuliakan nama-Mu Tuhan. Karena kami tahu bahwa Tuhan Allah kami yang kami sembah sanggup mengubah menjadi kesukaan,
kekuatan dalam menghadapi segala cobaan. Terima kasih. Ada banyak cobaan yang kami alami ke depan. Saat ini pun kami ada masalah, tapi kami punya Tuhan. Tuhan yang sanggup memberi jalan keluar. Tuhan yang sanggup menghibur sukacita yang daripada Engkau Tuhan. Kami aminkan firman-Mu Tuhan. Inilah doa kami Tuhan. Terima kasih. Kami doakan jemaat Maranatha bahwa agar supaya tetap setia pada kebenaran firman Tuhan. Tetap setia sujud menyembah dan berdoa. Karena kami tahu doa menguatkan iman kami dalam melangkah. Agar tidak lemah, tidak kecewa, tapi tetap pegang teguh janji-Mu Tuhan. Terima kasih. Firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kami jemaat Maranatha. Memberkati jemaat dengan kesehatan, kekuatan yang daripada Engkau Tuhan. Terima kasih. Biarlah kehidupan kami selalu berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Bahkan kami bersyukur dapat beribadah online pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, mari kita akhiri ibadah online ini. Dimanapun saudara berada, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bersyukur Tuhan buat kasih-Mu, sebentar kami akan akhiri ibadah online ini. Terima kasih buat kasih-Mu, keselamatan, bahkan anugerah Tuhan yang sudah Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami. Terima kasih. Kami doakan seluruh jemaat Maranatha di akhir bulan April ini, bagi yang berulang tahun, kiranya Tuhan senantiasa memberi kesehatan, memberi sukacita dan sejahtera daripada Tuhan. Tuhan sertai juga segala aktivitasnya, pendidikannya, rumah tangganya, pekerjaannya, segala yang diperlukan Tuhan buat berhasil. Kami juga doakan bangsa Indonesia, berkatilah pemerintah, pemimpin kami, serta seluruh aparat pemerintah kami. Terima kasih Tuhan. Kami doakan agar supaya Indonesia lebih cepat keluar dari masalah COVID-19 ini. Kami percaya karena kasih dan kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Persatukan kami, hindarkan dari perpecahan dan jauhkan bangsa Indonesia dari kejahatan. Terima kasih. Terima kasih. Mari kedangkan tangan kita. Terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus senantiasa menyertai saudara sekalian. Mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Mari semua katakan amin. Tuhan memberkati. Puji Tuhan, kita akan sekali lagi memuji, meninggikan nama Tuhan dengan satu pujian yang bersemangat. Ya. Haleluya. Haleluya. Segenap manusia menyembah indah kemuliaan-Mu Bapa. Kau angkat kami
semuanya. Saya yakin kita semua sudah diberkati oleh ibadah online yang kita sudah selesaikan pada pagi hari ini. Dan apabila saudara semua diberkati oleh Tuhan melalui ibadah ini, silahkan like, share, dan subscribe channel YouTube maupun Facebook GPDI Maranatha Malang, supaya semakin banyak orang yang diberkati oleh Tuhan. Dan terakhir kali kami menyampaikan Happy Sunday, stay at home, stay healthy, stay safe. Tuhan Yesus memberkati. Amin.